Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman saya, namanya Jaza Muhammad Reza Wijananda, NIM 2013 53 109, dan di samping saya Julian Ardianto 2013 43097. dan saya Umar Fadur Rahmatullah 2013 53118. Kami akan presentasikan tentang ERP di PT Sampurna. ERP, Enterprise Resourcing Planning. ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. ERP sebagai sistem informasi perusahaan yang lebih baru dan telah berkembang akan mencakup hal yang lebih lengkap seperti proses manufaktur, proses logistik, proses distribusi, proses penyediaan, inventory, proses pengapalan, proses invoice, dan proses akuntansi perusahaan. Sistem ERP dibagi atas beberapa subsistem, yaitu sistem distribusi, sistem finansial, sistem manufaktur, dan sistem human resource. Penerapan ERP pada PT HM Sampurna. PT HM Sampurna adalah salah satu dari perusahaan rokok terbesar di Indonesia selain Gudang Garam dan Jarum. Dan pengembangannya operasional harian menjadi sangat rumit. Salah satu departemen yang mengalaminya adalah departemen logistik yang pekerjaan hariannya menyatukan data-data persediaan bahan baku, distribusi bahan baku, dan produksi. Data-data tersebut terkumpul pada akhir jam kerja. Ini dilakukan dengan manual. PT HM Sampurna membangun teknologi informasi yang dimulai pada tahun 1992. Perkembangan fondasi sistem TI di HMS mulai tahun 1992, sedangkan peralihan dari pola lokal area network LAN ke WIT1 dilakukan pada 1995. Setelah itu, aplikasi bisnis korporat menjadi fokus perhatian berikutnya. Setelah melalui proses screening, manajemen memutuskan untuk menggunakan aplikasi ERP dari Oracle yang masih dipakai hingga sekarang. Menurut Sugiharto Hartono, Direktur Penjualan, Perencanaan, Sistem dan Pengembangan PT Panamas, penggunaan ERP dari Oracle itu mencakup hampir semua proses bisnis penting, mulai dari akuntansi dan keuangan, manufaktur hingga pengadaan barang dan manajemen barang jadi. ERP Oracle juga digunakan di anak usaha HM Sampurna, yakni PT Panamas, perusahaan penjualan dan distribusi HMS, dan PT Hada Logistik Nusantara, perusahaan logistik dan pergudangan. Tujuan penerapan ERP pada HM Sampurna. Tujuan pertama, yaitu tujuan utamanya adalah mendapatkan kekuatan sinergi antara Sampurna dan Philip Morris. Kedua, mempertahankan apa yang sudah berjalan dengan baik dan mengambil keuntungan dari apa yang sudah dimiliki oleh Philip Morris untuk meningkatkan keadaan. Yang ketiga, perubahan lain adalah penerapan metodologi proyek untuk semua proyek TI di HMS. Divisi atau proses bisnis yang menerapkan ERP pada HM Sampurna. Strategi TI HMS lebih pada mengonsolidasikan sistem aplikasi yang ada dan memberi respon pada permintaan bisnis yang baru. Misalnya melakukan standarisasi proses bisnis dengan mengimplementasi solusi ERP yang sama yang digunakan oleh HMS pada semua unit bisnis. Proses konsolidasi dan integrasi aplikasi yang berlangsung terus bersamaan dengan implementasi bisnis sistem yang baru memungkinkan mereka dapat memonitor indikator kinerja penting atau Key Performance Indicator dengan lebih baik. Setelah divisi TI terpisah dari perusahaan, bagian terpenting dari perusahaan yang baru ini harus tetap memperhatikan aktivitas pemeliharaan dari sistem TI PT HMS Sampurna tanpa menutup kesempatan untuk melayani perusahaan lain. Kendala penerapan ERP pada PT HM Sampurna. 1. Teknis.
Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak manajemen secara tradisional dilakukan dengan menggunakan model hard copy, di mana manajemen menandatangani tumpukan kertas yang di mejanya dipaksa untuk membuka komputer karena proses approval dilakukan melalui media tersebut. 2. Budaya. Implementasi ERP yang berbasis penggunaan teknologi menuntut perubahan-perubahan yang harus dilakukan karyawan, antaranya harus aware terhadap penggunaan software tersebut. Sebagai contoh, selalu update data. 3. Politik. Sebagian besar karyawan IT merasa pekerjaannya akan hilang karena digantikan oleh sistem tersebut. Diagram penerapan proses bisnis ERP pada PT AM Sampurna. Ya, inilah salah satu contohnya. Manfaat menggunakan ERP. A. Integrasi data keuangan. Untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. B. Standarisasi proses operasi. Menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi dan peningkatan kualitas produk. C. Standarisasi data dan informasi. Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman laporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak business unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. D. Cepat merespon perubahan resep rokok. Setelah ERP diterapkan, seluruh informasi data dapat cepat dikoordinasikan ke semua departemen. Oke. Kegagalan ERP biasanya ditandai oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya komitmen top manajemen. Kedua, kurangnya sumber daya manusia, infrastruktur, dan model. 3. Tidak cocoknya software dengan business proses. 3. Kurangnya komunikasi. 4. Kurangnya training dan pembelajaran. 5. Saran penghematan yang menyesatkan. 6. Cacatnya konsep desain dan manajemen.